Duh, mual banget nih. Enaknya bikin teh aja deh, biar agak enakan. Boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu, J. silakan duduk. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Bu? Tadi kan saya habis periksa di KIA, terus periksa laborat. Ini hasilnya disuruh masuk ruangan sini. Saya lihat dulu ya Bu. Ya. Oh, ini dengan Bu Yeni ya? Ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Mbak Ayu, ahli gizi dari Puskesmas Gendelwungu. Nah, ini tadi kan dari KIA diminta untuk ke gizi ya Bu? Ya. Ini nanti kita akan melakukan konseling gizi terkait kehamilan ibu. Untuk konselingnya nanti kurang lebih 10 menit sampai 15 menit. Untuk hasil lab dan data-data dijamin kerahasiaannya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik. Sebentar ya Bu. Ini tadi sudah ditimbang ya Bu? Sudah. Hasilnya bagus. Sebelumnya yang dirasakan apa Bu saat ini? Mual. Ya, Mual saja. Ya, mual terus pusing gitu. Ya. Nafsu makan berkurang. Jadi kayak nggak mau makan gitu loh. Makannya mintanya nyemil-nyemil aja gitu. Oh, iya. Jadi kayak makan-makannya pilih-pilih. Ada yang maksudnya kayak makan telur, ayam gitu, ikan itu nggak mau. Maunya paling cuma kalau lauk itu cuma tahu sama tempe aja. Oh, seperti itu. Ya. Ya. Untuk mual muntahnya mulai kapan Bu ini? Kayaknya sudah 3 mingguan. Sudah 3 minggu ya. Ya. Itu seberapa sering Bu? Satu hari itu berapa kali mualnya? Mual selalu, jadi mual terus. Setiap pagi selalu mual. Pagi, siang, malam itu mual terus. Pagi, siang, malam Ya. mual terus ya Bu. Terus kalau untuk pusing, apakah setiap hari juga pusing Bu? Pusing kayak gandul gitu loh Mbak kepalanya. Jadi kayak males mau ngapa-ngapain kayak gitu. Terus pusing, pokoknya pusing. Pusing gitu ya Bu. Iya. Terus selama ini makannya berapa kali Bu? Makannya jarang makan, cuma ngemil-ngemil aja. Paling minum teh, seringnya minum teh. Seringnya minum teh. Iya. Itu sehari berapa kali Bu minum tehnya? Bisa 3 gelas kayak gitu. 3 gelas ya. Terus kalau untuk ngemilnya tuh ngemilnya yang gimana biasanya? Yang asin-asin kayak asin. yang snack-snack itu loh, Oh, Mbak. iya. Ya. Kalau sekali makan biasanya itu berapa Mbak centongnya? Nasinya berapa centong gitu? Makannya susah, jadi jarang makan nasi. Oh, jarang makan nasi. Iya. Ini memang jarang makan nasinya tuh mulai kehamilan ini apa sebelumnya memang kurang suka nasi? Memang hamil ini, jadi kayak paling nasi cuma 2 sendok, tapi nanti kan mual ya Mbak, terus nggak tak lanjutin daripada nanti muntah kan, malah lebih nggak enak di perut kan, jadi ya sudahlah nggak tak terusin aja makannya. Gitu. Berarti diganti dengan yang tadi ya Mbak, kecil-kecil Iya. terus minum teh. Terus kalau minum teh itu setiap pagi selalu pagi. Iya. Pagi wajib, terus nanti kalau misalkan nggak enak ya perutnya siang gitu pengen makan tapi mual gitu, saya bikin teh lagi gantinya buat makan itu Mbak, kan agak manis sih sebenarnya. Boleh nggak sih Mbak kayak gitu? Oh iya, baik. Sebelumnya tadi kan sudah disampaikan dari Mbak ini kalau makannya itu sering hanya sekedar cemilan kecil-kecil ya. Iya. Nah, sudah bagus mau mengkonsumsi makanan. Nah, alangkah lebih baiknya kalau untuk cemilan yang kecil-kecil tadi itu dikurangi dan diganti. Gantinya yang seperti apa? Kecil-kecil yang sehat seperti biskuit. Nah, itu boleh. Kalau untuk yang asin-asin memang kurang disarankan untuk ibu hamil. Kaitannya dengan apa? Takutnya itu nanti bisa berpengaruh pada tekanan darah pada ibu hamil. Tuh. Karena pada ibu hamil itu untuk tekanan darah harus dimaksimalkan, harus normal ya Bu. Tidak boleh memiliki tekanan darah di atas normal atau tinggi. Biasanya itu namanya hipertensi Bu. Gitu. Jadi disarankan kalau untuk ibu hamil sebaiknya makannya yang sehat-sehat saja. Mungkin boleh singkong, itu singkong direbus, kemudian ubi rebus atau kolak pisang. Itu boleh. Atau yang kecil-kecil ya
dibikinlah bola-bola ubi. Nah, itu juga boleh daripada makan seperti snack-snack yang asin-asin tadi itu, Bu. Nah, terus kemudian di sini tadi kan Ibu mengkonsumsi tehnya 3 kali ya, Bu. Ya. Nah, ini gimana kalau tehnya itu kita kurangi dulu. Selama hamil ini dikurangi dulu. Kalau seumpama setiap pagi saja gimana? Ya, nanti saya usahakan Bu ya. Gitu Soalnya ya. saya sebelum hamil pun itu tiap hari minum teh. Jadi Gitu. kayak kan anget-anget gitu ya. Jadi Mm-mm. enak kalau pagi-pagi minum teh. Terus nanti apalagi kalau pas siang-siang gitu ganti es teh kayak Oh gitu gitu, ya. iya iya. Tapi minum air putihnya banyak kan, Bu? Ya lumayan. Lumayan ya. Iya, Masih suka ya air iya putih? masih. Ya. Ya sudah, berarti nanti tehnya sedikit dikurangi dulu Ya, ya. Seumpama biasanya 1 hari kok 3 sampai 4 kali, sementara ini diganti 2 kali dulu. Karena memang sudah kebiasaan ya, ya, Bu. Saya tidak mau memaksakan, nanti takutnya ibu malah nggak mau makan. ya. Nah, terus ini kenapa kok tehnya harus saya kurangi, Bu? Nah, berdasarkan hasil lab itu, HB-nya ibu itu kurang, HB-nya ibu rendah. HB-nya ibu itu cuma 9,4. Nah, ini sangat tidak dianjurkan untuk ibu hamil dengan HB yang seperti itu. Karena apa? Kaitannya dengan kadar zat besi di dalam tubuh. Gitu ya, Bu. Nah, ketika zat besi di dalam tubuhnya ibu rendah, nah itu nanti akan mengganggu metabolisme yang lain juga. Dan itu ibu hamil yang mengalami HbA yang rendah atau biasa dinamakan anemia, itu nanti dapat berisiko pada bayinya, pada janinnya. Ketika melahirkan bisa jadi pendarahan, kemudian kelahiran prematur, seperti itu ya Bu. Jadi terus untuk Hb ini kaitannya dengan pengangkutan oksigen di dalam tubuh, membantu metabolisme tubuh. Ketika kok oksigen di dalam tubuhnya itu kurang, itu nanti metabolismenya juga akan kurang. Seperti itu. Nah, kenapa kok tehnya dikurangi lagi? Nanti bisa di dalam teh itu kan ada zat namanya tanin, Bu. Nah, itu bisa menghambat zat besi yang ada di dalam tubuh. Nah, semakin sering ibu mengkonsumsi teh, itu nanti zat besi yang ada di dalam tubuhnya ibu itu tidak akan diproses gitu. Dia akan diblok atau dihambat oleh si taninnya teh tadi. Seperti itu. Jadi bisa ya Bu diusahakan 2 gitu ya. Iya, Sementara ini kan masih hamil muda ya. karena untuk mengurangi mual muntah. Atau enggak ini saya punya gimana kalau mengkonsumsi ini jahe hangat atau enggak rempah-rempah Boleh hangat ya itu. kalau cahaya. Jahe hangat itu enggak apa-apa. Yang penting tidak berlebihan. Itu bagus untuk mengurangi mual muntah di pagi hari. Yang penting tidak tidak berlebihan ya Bu. Tidak harus mengkonsumsi 1 hari 5 gelas itu jangan ya Bu. Ya. Itu biasanya coba ketika mual muntah saja. Itu. Terus di sini tadi Ibu juga kurang suka lauk hewani ya? Iya. Itu kenapa Bu kok tidak suka? Dulu sebelum hamil tuh suka, tapi Mm-mm. karena ini mungkin kayak amis gitu ya Mbak, Oh mual, iya, jadi mual kayak gitu. oh mual gitu ya Bu. Mm-mm. Berarti kalau selama ini makannya cuma lauknya apa Bu? Tahu, tempe gitu aja palingnya. Tahu tempe saja Iya, ya. Terus kalau seumpama lauk hewaninya itu diolah, mungkin dibikin nugget atau mungkin dibikin bakso, itu masih suka nggak Bu? eh, kayaknya kalau bakso suka sih. Suka ya Iya. Bu. Tapi baksonya bikin sendiri, itu Oh iya, gimana Bu? iya, Bisa ya Bu? iya, Atau mungkin dibikin nugget, iya, ayamnya jadikan nugget ayam, iya. terus pentol bakso itu apa-apa jadikan pentol ayam. Karena apa Bu? Protein itu kan kadar zat besinya kan ada banyak, Iya. terutama ada di daging-dagingan. Terus ada di telur, ada di ayam, ikan, nah semua itu kan tinggi protein. Nah, itu bagus untuk meningkatkan HB. Nah, itu tadi HB kan hemoglobin tadi ya, Bu ya. Iya. Itu sangat bagus untuk meningkatkan HB-nya Ibu. Nah, disarankan juga kalau mengkonsumsi daging-dagingan, kemudian ayam, telur, ikan, itu sebaiknya setelah mengkonsumsi itu jangan mengkonsumsi teh, Bu. Oh Gitu. iya. Itu nanti akan terhambat oleh tehnya tadi. Kemudian yang bagus apa? Yang dikonsumsi, yang boleh dikonsumsi apa? Sebaiknya mengkonsumsi seperti jus jambu biji. Nah, jus jambu biji yang merah itu, Bu. Oh iya. Nah, itu bagus. Karena apa? Kandungan vitamin C-nya itu tinggi, Bu. Itu nanti bisa membantu metabolisme zat besi di dalam tubuh. Itu malah membantu mempercepat. Gitu. Ya. Ya. Kalau untuk jus-jus apakah suka, Bu? Kalau jus suka. Suka ya, Bu? Buahnya apa aja Mbak yang boleh sama nggak boleh itu? Oh ya, kalau buah itu sebenarnya semua boleh ya, Bu. Mungkin yang harus dibatasi di sini tuh durian sama nanas. Nah, itu harus dibatasin dulu. Jangan dikonsumsi terlalu banyak gitu. Dengan melihat kehamilan yang masih muda, nah ini tentunya masih rawan ya, Bu. Masih riskan lah untuk kehamilan muda. Sebaiknya mengkonsumsinya itu seperti jus jambu, apel gitu. Itu bagus. Strawberry boleh. Strawberry boleh juga boleh. Kemudian untuk memasak daging-dagingannya itu juga harus
matang yang optimal ya, Bu. Berarti makan sate nggak boleh ya? Jangan dulu Oh, gitu. Ya, sebaiknya sate, kemudian yang dibakar-bakar. Grill itu ya nggak boleh ya? Sementara grill-grillnya itu dihentikan dulu ya, Bu. Oh Karena iya. itu untuk ibu hamil belum disarankan. Oh iya. Gitu. Disarankannya yang mending dikukus, digoreng. Digorengnya pun kalau bisa goreng sendiri ya, Bu. Karena kalau gorengan di luar itu pastinya berbeda dengan gorengan Iya. sendiri gitu. Kemudian eh, kalau untuk sayur, sayur biasanya yang suka apa? Sayur semuanya suka. Semua suka. Ya. Di sini saya sarankan untuk sayur bayamnya lebih dibanyakkan ya, Bu, karena sayur bayam itu sumber zat besinya bagus, banyak juga. Selain di ikan, telur, kemudian daging-dagingan, protein di situ. Nah, sarankan juga mengkonsumsi sayur bayam. Sayur bayam suka ya, Bu? Ya suka. Bayamnya kan ada dua, Mbak. Ya. Yang bayam ada akarnya atau yang enggak? Yang akarnya. Sebenarnya bisa semuanya, cuman lebih banyak itu terdapat pada bayam yang ada akarnya. Oh, bayam air ya itu namanya. Kalau sawi? Kalau sawi boleh dikonsumsi, wortel semua boleh. Semua makanan untuk ibu hamil itu boleh dikonsumsi. Cuman yang harus dibatasi itu adalah gula, garam, sama lemak. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya terutama dengan gula darah, kemudian tekanan darah. Itu yang harus diperhatikan oleh ibu hamil. Seperti itu. Kalau misalkan ibu hamil mengurangi nasi putih, boleh apa enggak, Dok? Bu? Boleh, tapi harus diganti. Nah, digantinya apa? Nasi kan karbohidrat, Bu. Ya. Nah, boleh diganti dengan karbohidrat lain seperti kentang, kemudian roti gandum, singkong. Nah, itu boleh seperti mungkin nasi jagung. Itu juga bisa bagi pengganti nasi. Kemudian kalau nggak suka singkong, tiwul. Nah, nasi tiwul itu boleh. Kalau roti tawar nggak boleh? Roti tawar boleh. Itu sebagai pengganti nasi juga. Itu juga boleh. Mungkin karena mengkonsumsi nasi masih mual muntah, nah itu bisa diganti kentang. Itu tadi mungkin nasi jagung, nasi tiwul, roti gandum, roti tawar, itu boleh. Dikreasikan mau dibikin roti tawar selai atau mungkin salad roti tawar yang di atasnya itu dikasih tomat, selada itu boleh. Berarti makan sandwich boleh? Sandwich tapi yang sayurnya bikin sendiri boleh. Gitu. Ya. Terus ada lagi Bu yang mungkin ditanyakan atau mungkin masalah-masalah lain yang belum masih penasaran nih, boleh nggak ya? Gitu. Sudah ya, Bu. Ya, berarti tadi ini saya ulangi lagi. Berarti Ibu tadi harus mengurangi apa aja? Mengurangi teh, sama makan makanan yang mengandung protein tinggi hewani. Itu diapakan? Dikurangi apa ditambah? Ditambah. Nah, ditambah ya, Bu. Ya. Bisa ya, Bu? Ya, harapan saya nanti Ibu bisa melaksanakan konseling ini tadi, kemudian menerapkan konseling yang tadi terkait masalah-masalah yang Ibu alami, dan harapan saya mual muntahnya juga bisa berkurang. Tapi Ibu jangan khawatir, karena nanti pasti akan mendapatkan obat mual. Nah, itu ketika mual saja dikonsumsi gitu, nggak apa-apa. Yang penting harus tetap makan, ya. Karena ibu hamil itu dikit-dikit harus makan. Ya. Porsinya kecil tapi sering, ya. Makan apa aja boleh. Soalnya saya pengen makan singkong rebus. Makan mie boleh nggak sih, Bu? Mie yang apa dulu? Misalkan kan kadang-kadang lihat teman-teman gitu makan mie ayam tuh boleh nggak sih? Mie ayam, ya. Sesekali boleh. Sekali saja. Kalau kepengen banget itu boleh. Tapi yang harus diperhatikan mie instan. Nah, mie instan sebaiknya jangan dulu. Karena apa? Di dalam mie instan itu bumbunya ada garamnya, Bu. Namanya natrium itu tinggi. Nah, itu kurang disarankan untuk ibu hamil. Sebaiknya mengolah mie sendiri pakai mie telur. Mungkin dibikinlah omelet telur sama mie. Nah, itu jauh lebih bagus dibandingkan mengkonsumsi mie ayam gitu. Itu nggih, Bu. Itu ya, Bu. Nanti semoga kedepannya Ibu tambah sehat, kehamilannya lancar, sampai persalinannya juga lancar. Mungkin jika ada masalah terkait kehamilan nanti bisa konsul lagi, ya. Seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian ya, Bu, sesi konseling kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, Bu. Terima kasih. Ya. Sehat selalu ya, Bu. Terima kasih. Ya.